Bismillahirrahmanirrahim. Punya keluasan rezeki. Walam yutuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah berfirman, kata infak itu dia punya irisan dengan kata nifak. Infak ketika roh dicabut dari jasad kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika roh dicabut. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kembali ke ayat 79. Wa qala Fir'aunu, dan Fir'aun telah berkata, I'tuni, datangkan kepadaku, bikulli sahirin, dengan setiap tukang sihir, alim, yang pandai. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita telah mendapatkan penjelasan tentang sejarah perjuangan Nabi Musa alaihi salam untuk mendakwahi Fir'aun dan para pembesar kerajaan di masa Fir'aun tersebut. Mendakwahi Fir'aun dan sekaligus mencegah kemungkaran yang dilakukan oleh Fir'aun. Persis seperti nabi-nabi yang lainnya, bahwa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana yang juga Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita semua umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan hakikat dakwah dari para nabi, para rasul Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amar ma'ruf nahi mungkar, memerintah kepada yang baik, menyuruh kepada yang baik, dan mencegah kemungkaran. Di ayat yang lalu kita telah mendapati keengganan Fir'aun untuk mengikuti Nabi Musa. Bahkan Nabi Musa dituduh sebagai orang yang ingin memalingkan atau merubah adat istiadat yang sudah berlaku sejak sebelumnya. Bahwa Nabi Musa alaihi salam dicurigai memalingkan, lital fitana amma wajadna alaihi aba'ana. Ini dijelaskan di ayat yang ke-78. Mereka menuduh Nabi Musa, apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa yang telah kami dapati sebelumnya dari nenek moyang kami, dari bapak-bapak kami. Ini yang dituduhkan oleh Fir'aun
kepada Nabi Musa alaihi salam. Jadi nampaknya Fir'aun dan para pembesar kerajaan saat itu hendak mempertahankan ajaran-ajaran yang sudah berlangsung sejak dahulu kala, dan tidak menerima kebenaran yang sudah nyata, ya, kebenaran yang sudah dibuktikan oleh Nabi Musa alaihi salam. Bahkan kebenaran itu kemudian dicurigai sebagai pembuat huru-hara, dicurigai sebagai pembuat kegaduhan pada masa itu. Maka untuk mencegah kegaduhan yang dilakukan oleh Nabi Musa menurut Fir'aun, maka Fir'aun memerintahkan untuk mendatangkan tukang-tukang sihir, karena mukjizat yang diperlihatkan oleh Nabi Musa sebagai bukti kenabiannya, bukti kerasulannya, dianggap sebagai sihir. Maka didatangkanlah tukang-tukang sihir, sahirin alim, yang dianggap mumpuni, tukang-tukang sihir terhebat di masa itu, yang didatangkan dari berbagai penjuru negeri. Lalu ayat yang ke-80, falamma, maka tatkala, jaa, telah datang, as-saharatu, para penyihir. Kata as-saharoh ini kata jamak dari sahir. Ya, sahir artinya tukang sihir satu orang. Tapi kalau as-saharoh banyak, ya, tukang-tukang sihir. Qala lahum, berkata kepada mereka Musa, alqu, lemparkanlah, ma antum, apa yang kalian, mulkun, yang kalian lemparkan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat para penyihir itu sudah berhadapan dengan Nabi Musa alaihi salam, maka Nabi Musa ditanya, ya, oleh para penyihir itu. Ditanya siapa yang duluan nih? Dan ini dijelaskan oleh Allah di dalam surat Toha ayat yang ke-65. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Para tukang sihir itu mengatakan, wahai Musa, silahkan pilih, apakah engkau yang akan melemparkan dulu atau kami yang akan melempar. Jadi Nabi Musa mendapat tawaran, dan dijawab oleh Nabi Musa alaihi salam, qala bal alqu, di ayat 66 surat Toha. Nabi Musa mengatakan, bal alqu, silahkan kalian yang melemparkan dulu. Fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim, maka tiba-tiba tali-tali mereka, tongkat-tongkat mereka membuat atau menyihir orang-orang yang melihat seolah-olah dia adalah ular tas'a yang berjalan menuju mereka. Bahkan Nabi Musa pun saat itu muncul rasa takutnya. Fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa, maka tiba-tiba, ya,
Nabi Musa merasa takut. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nabi Musa, qulna la takhaf, jangan engkau takut wahai Musa, innaka antal a'la, karena sesungguhnya engkaulah yang lebih tinggi. Ini juga memberi isyarat bahwa dalam perjuangan, ketika kita berjuang lalu mendapat tekanan-tekanan, maka sangat mungkin muncul rasa takut. Nabi Musa pada saat itu ditekan dengan tali-tali yang dilempar oleh para penyihir itu, yang terlihat seolah-olah dia atau mereka tali-tali itu adalah ular-ular yang sedang berjalan menuju Nabi Musa. Padahal itu yukhayyalu, dikhayalkan. Ya, dikhayalkan itu berarti tidak sesungguhnya, terlihat seolah-olah ular. Dan itulah yang disebut dengan menyihir. Yang namanya menyihir itu tidak merubah wujud. Wujudnya tetap, tapi menyihir, membuat daya tarikkah atau membuat takutkah, itulah yang namanya sihir. Kadang-kadang kata sihir atau menyihir ini juga digunakan untuk penampilan-penampilan yang dianggap luar biasa dari suatu konser. Ya, penampilan grup musik itu menyihir ya penontonnya. Biasanya kan digunakan dengan istilah ini. Bahwa yang melakukan penampilan itu ya apa adanya seperti itu, hanya saja memang dianggap menyihir karena penampilannya yang indah atau penampilannya yang menarik itu. Hakikatnya tidak merubah wujud, tapi ya membuat seolah-olah ya tali yang dilemparkan seolah-olah ular, padahal bukan ular. Nah, karenanya kita tidak boleh takut. Kadang-kadang tekanan-tekanan itu seolah-olah indah, yang menekan itu seolah-olah indah, sesuai dengan aturan, sesuai dengan undang-undang. Tetapi ya bahwa itu kebatilan yang dibungkus dengan sesuatu yang indah. Nah, seringkali ya para dai mengalami hal-hal yang semacam itu. Maka kata Allah, la takhaf, jangan takut. Kenapa? Kebenaran itu lebih tinggi. Ya, kebenaran itu lebih tinggi derajatnya. Yang membawa kebenaran tidak boleh takut karena derajatnya lebih tinggi. Yang membawa kebatilan seringkali pede. Nah, pede itu percaya diri, yakin, ya. Maka kita harus memastikan ketika membawa kebenaran kita tidak boleh takut. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat 81. Falamma, maka tatkala alqau, mereka telah melemparkan, qala Musa, Musa telah berkata, majitum bihi, apa yang kalian datangkan, as-sihru, adalah sihir. Innallaha, sesungguhnya Allah, sayubtiluh, akan menghancurkannya. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuslihu, tidak memperbaiki, amalal mufsidin,
perbuatan orang-orang yang merusak. Kata sayubtiluh ini dari kata batil. Ya, batil atau kalau bahasa kita batal. Salat batal, nah itu berarti salatnya rusak. Puasanya batal, puasanya rusak. Nah, sayubtiluh ini juga bisa diartikan akan merusaknya. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di ayat ini dijelaskan pada saat para tukang sihir telah melemparkan tali-tali mereka, maka Nabi Musa mengatakan, yang kalian lakukan ini sihir, dan sihir itu kebatilan dan pasti akan dihancurkan oleh Allah. Pasti, karena setiap kebatilan itu yang dihadapi adalah kebenaran. Ya, setiap kebatilan itu yang dihadapi adalah kebenaran, sementara kebenaran itu adalah dari Allah. Al-haqqu mir rabbika. Di surat Al-Baqarah dijelaskan, dan di banyak ayat yang lainnya juga dijelaskan bahwa al-haqqu mir rabbik. Yang namanya al-haq, kebenaran, adalah dari Allah. Berarti yang melakukan kebatilan yang dihadapinya adalah Allah, kebenaran. Maka jangan takut karena yang dihadapi Allah. Kira-kira begitu ya. Nah, jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pasti Allah akan membinasakannya. Pasti Allah akan menghancurkannya. Meskipun kadang-kadang kita yang melihat gregetan, ini kapan dihancurkan? Gitu ya. Kapan kebatilan itu akan dihancurkan? Begitulah ya yang kita lihat, dan sangat boleh jadi Allah tidak menyegerakan membinasakannya karena itu bagian dari istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Istidraj, hadis Rasulullah menjelaskan, idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhibbu fahuwa istidraj. Yang namanya istidraj itu adalah ketika engkau melihat Allah memberi kepada seorang hamba harta benda dunia, memberi kepada seorang hamba hal-hal yang terkait dengan dunia, ala ma'asihi, karena perbuatan maksiatnya, dan dia menyukai perbuatan maksiat itu, fahuwa istidraj, maka itulah yang disebut dengan istidraj. Istilah katanya atau sederhananya, kalau ada orang minta harta dengan berbuat maksiat, dikasih sama Allah. Kalau ada orang yang mempertahankan jabatannya dengan berbuat dosa, dikasih sama Allah. Kalau pengen tenar dengan berbuat dosa, dikasih sama Allah. Habis itu baru kemudian dibinasakan. Itulah yang namanya istidraj. Berarti yang banyak rizkinya karena dosa, itu bisa jadi karena diperbanyak dosa-dosanya dengan hartanya itu. Ada orang makin panjang umurnya sesuai dengan permintaannya dengan berbuat dosa, maka bisa jadi diperpanjang umurnya adalah supaya lebih panjang daftar dosanya. Na'udzubillah min dzalik. Itulah istidraj. Nah, Allah Subhanahu wa taala tentu tidak akan
menganggap baik perbuatan-perbuatan orang-orang yang merusak. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Yang baik pasti baik, yang buruk pasti buruk, tidak akan dibolak-balik sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya ketika kita mengikuti arahan kitabullah wa sunnah rasulnya, maka insya Allah itulah kebenaran. Ayat 82, wa yuhiqqullah, dan Allah merealisasikan al-haqqa, kebenaran, bikalimatihi, dengan kalimat-kalimatnya, dengan ketetapan-ketetapannya, walau kariha, walaupun membenci, al-mujrimun, orang-orang yang berbuat dosa. Ini sesuai dengan janji Allah, pasti kebenaran itu akan tegak. Pasti kebenaran itulah yang akan memenangkan pertarungan antara al-haq wal batil. Sudah pasti. Sudah pasti. Ya. Dan ketika orang-orang yang melakukan kebatilan merasa mereka mendapatkan kemenangan, hakikatnya itulah kekalahan mereka. Karena mereka mengira yang dikalahkan adalah hamba-hamba Allah, manusia-manusia. Padahal hakikatnya mereka sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka pasti tidak akan bisa melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 83, fama amana, maka tidaklah beriman, li Musa, kepada Musa, illa, kecuali, dzurriyatun, keturunan, ya, beberapa keturunan, min qaumihi, dari kaumnya, ala khaufin, di atas ketakutan, min fir'auna, dari Fir'aun, wa malaihim, dan tokoh-tokoh mereka, pemuka-pemuka mereka, ayyaftinahum, bahwa mereka menimpakan bencana kepada mereka. Wa inna fir'auna, dan sesungguhnya Fir'aun, la'alin, sungguh berbuat sewenang-wenang, fil ardi, di muka bumi. Wa innahu, dan sesungguhnya dia, laminal musrifin, sungguh termasuk orang-orang yang berlebih-lebihan atau melampaui batas. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada masa itu ada dari kalangan kaumnya Fir'aun yang mengikuti Nabi Musa. Cuma jumlahnya nggak banyak. Di sini disebutkan illa dzurriyatun min qaumihi, kecuali, ya, beberapa keturunan saja dari kaumnya. Kata qaumihi ada perselisihan pendapat bahwa yang dimaksud kaumnya ini adalah kaum Fir'aun. Sebagian pendapat menyebut seperti itu. Ada lagi yang menyebut qaumihi ini adalah kaumnya, keturunannya Nabi Musa atau Bani Israel. Namun lebih banyak, ya, yang mengikuti pendapat bahwa ini adalah dari kaumnya Fir'aun. Kenapa? Karena nanti di ayat berikutnya, ya, itu disebutkan, ya, Bani Israel seluruhnya beriman kepada Nabi Musa. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi beberapa kaum dari Fir'aun, ya, yang kita kenal termasuk adalah istrinya Fir'aun sendiri beriman kepada Allah. Ya, kemudian yang bekerja sebagai tukang sisir, ya, kalau kita mengenal istilah atau nama seorang yang namanya Masyitoh. Nah, Masyitoh itu sebenarnya adalah
diambil dari kata mushtun itu artinya sisir. Jadi masyitoh itu tukang sisir. Ya. Ada mungkin orang sekarang namanya masyitoh, tapi kerjaannya bukan tukang sisir. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang dimaksud adalah kaumnya Fir'aun. Sedikit saja yang beriman, tapi mereka hidup ala khaufin, dalam ketakutan. Takut kepada Fir'aun, takut kepada pemuka-pemuka Fir'aun, ya, takut dari kezaliman mereka. Ini yang terjadi pada zaman itu. Ya. Orang-orang yang beriman terpaksa menyembunyikan keimanan mereka karena rasa takutnya itu. Sebab Fir'aun itu la'alin fil ardi, orang yang diktator, sewenang-wenang, melampaui batas kezalimannya. Dan itulah ya Fir'aun yang kita kenal dalam sejarah sebagai orang yang sangat durhaka, sehingga satu-satunya orang yang jasadnya ya dikehendaki oleh Allah tidak rusak sampai hari ini untuk menjadi bukti dari kesewenang-wenangan manusia di muka bumi ini. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini lanjutan daripada kisahnya Nabi Musa saat berdakwah kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kerajaan pada saat itu, dan belum selesai. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Untuk kajian kita pada hari ini kita cukupkan, dan marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca doa sesudah tilawatul Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.